Selamat malam sahabat GPIB. Saya Pendeta Eli Pitoy de Bel menjumpai Bapak Ibu sahabat anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini 17 Agustus 2024. Sebelum kita beristirahat malam, kita akan berdoa untuk membaca bagian Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Sebelum kami membaringkan tubuh kami di pembaringan, kami hendak mendengar bagian bacaan Alkitab. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Nyatakan kasih Tuhan untuk kami melakukannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari surat Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah bacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita selalu mendengar pekik merdeka, merdeka, merdeka. Menjadi semangat 79 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Ada juga kita mendengar lagu Gugur Bunga yang mengingatkan kita bahwa para pahlawan telah berjuang dan berkorban gugur di arena peperangan. Tentunya bukan sekedar mengenang, namun belajar bahwa pengorbanan mereka telah menentukan masa depan bangsa ini. Suasana heroik membawa kita untuk bisa berjuang dengan perubahan di setiap lini kehidupan. Malam ini bacaan kita membuka ruang yang baik untuk norma hidup di tengah masyarakat yang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pancasila dan kebinekaan Indonesia telah teruji untuk bangsa ini yang dapat meningkatkan kualitas terbaiknya. Musyawarah menjadi bagian dialogis di antara keragaman etnis, suku, dan keyakinan. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mau dikatakan keragaman menjadi hal baik untuk kita sadar bahwa hidup kita tentunya membutuhkan orang lain juga. Bacaan ini membimbing kita untuk sadar dan melaksanakan tanggung jawab sebagai orang merdeka. Pertanyaannya, apakah semua kita sudah merdeka? Surat Galatia menjadi bagian bacaan Alkitab dengan nasihat dari Rasul Paulus, mengingat ada perilaku, perbuatan, dan hal-hal jahat terjadi di antara kita dan juga jemaat. Lihat saja pada pasal 5 ayat 20 sampai 21. Sangat mengerikan dan berbahaya mendapatkan perbuatan-perbuatan demikian. Hal baik yang menjadi ajakan adalah melihat karya Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dasar dari perbuatan itu adalah kasih yang perlu dimiliki lalu dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ingat ungkapan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 13 mempunyai makna yang penting, yaitu
dipanggil untuk merdeka, jangan hidup lagi dalam dosa. Layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. 3 bagian ini mengarahkan umat untuk jangan berbuat jahat, menggigit, menelan, jangan sampai membinasakan. Ada juga ajaran palsu yang dapat menghancurkan. Paulus katakan saat ini kita hidup sebagai orang merdeka. Karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan. Sebab Kristus telah memerdekakan kita. Tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tidak boleh mengambil kesempatan menuruti keinginan hati dengan kesenangan tertentu dan perbuatan buruk apapun. Khususnya yang dapat menciptakan kesenjangan dan kebencian dan menjadi dasar pertengkaran atau pertikaian di antara kita. Sebaliknya, melayani seorang akan yang lain oleh kasih, memelihara kasih sayang satu sama lain. Perbedaan kecil dapat menimbulkan kemarahan untuk bermusuhan, bertengkar, ada kecongkakan, melahirkan kehancuran. Penting memahami bahwa Roh Kudus sangat membantu orang memiliki kerendahan hati, memperbaharui diri, memimpin dan menolong untuk hidup dalam kekudusan. Inilah pengorbanan orang percaya sebagaimana telah dilakukan Tuhan Yesus bagi umatnya. Merupakan suatu kewajiban untuk memelihara dan berbagi kasih itu sebagai orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Maka hukum Taurat menjadi wujud karya kita bersama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah kita telah memisahkan kepentingan daging yang bertentangan dengan Roh Kudus. Kasih Tuhan Yesus telah memberi kemerdekaan bagi kita. Ayo, lakukanlah kebenaran, keadilan, rawat lingkungan dari kerusakan alam, sebab Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berusia 79 tahun. Kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri dan perangkat pemerintahan lainnya, agar dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Tahun politik ini membuat kami semakin dewasa, menentukan pilihan dengan tepat dan baik, agar masa depan bangsa Indonesia terus ada. Alam dan lingkungan kami hadir adalah karya Tuhan yang perlu kami rawat agar terlindungi oleh kerusakan dan kehancuran. Tolonglah agar peristiwa alam tidak menghancurkan masa depan hidup kami. Kami sungguh berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan mencintai kami pada saat tidur. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seluruh pelayanan kami, seluruh warga jemaat kami, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, terimalah doa kami ini. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.